Kita akan mulai dalam doa, ya. Kita akan mulai dalam doa. Kita akan mulai kelas ini di dalam doa, ya. Minta tolong Pak Hendrik untuk memimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami pada saat ini. Ya Tuhan. Sertai kami dalam mengikuti pelajaran kelas kami, sertai juga Bapak Eri Lim yang akan mengajari kami. Kiranya Engkau selalu melindungi kami dan menyertai kami. Amin, Pak. Amin. Oke. Amin semua. Oke, kita akan terakhir kita sudah sampai di mana kelas kita? Terakhir kita sudah sampai pembahasan terakhir pasal 19 itu kita sudah selesaikan sampai dengan ayat yang ke-40 yang terakhir. Berarti sekarang kita masuk dalam pasal yang baru, yaitu pasal 20. Ya. Pasal 20. Mari kita buka Alkitab kita, ya. Pasal 20. Dimulai dengan sebuah kalimat di sana, setelah reda keributan itu. Nah, kita kan kemarin sudah di pasal 19 kita sudah bahas dalam diskusi juga bagaimana terjadi keributan, ya, di Efesus. Dan setelah reda keributan itu, ya, dalam pasal 20 ayat 1 di Efesus, ya, lalu Paulus memanggil murid-muridnya untuk menguatkan hati mereka, dan sudah itu ya berangkat ke Makedonia. Ya, jadi dari Efesus itu Paulus berangkat ke Makedonia. Ia menjelajah daerah itu, ya, menasihati saudara-saudara di situ. Lalu tibalah ia di tanah Yunani. Nah, kita akan coba lihat petanya dulu, ya. Oke, apa yang tampil di dalam layar kita? Sudah di ini, ya? Peta ini, ya? Oke. Ya. Jadi terakhir itu kita sudah sampai di mana? Di sini, kan? Dari Efesus di sini. Lalu Paulus melanjutkan, ya, di situ dia berangkat ke arah Makedonia. Berarti ke arah barat laut, ya, ke arah sana, ya. Ke arah barat laut. Ke sana, ya. Ke arah barat laut. Rencananya mau ke sana, gitu, ya. Arahnya arah ke sana. Lalu dalam ayat yang ketiga, dalam ayat yang kedua masih di akhir itu, lalu tibalah ia di Yunani. Nah, tibalah ia di Yunani. Kalau begitu berarti Paulus lewatnya lewat mana? Oh, ternyata dia ke barat dulu. Dia nggak langsung ke sana, ya. Dia ke barat dulu, dia menyeberang ke arah sini. Karena Yunani itu adalah berbicara daerah Akhaya, ya. Daerah Akhaya. Ya, termasuk Korintus itu bagian dari Yunani sebetulnya. Ya, jadi dia ke arah sini sebetulnya, ya. Dia ke arah sini. Oke. Nah, dalam ayat yang ketiga, di sana dibilang selama 3 bulan Paulus tinggal di sini, ya, sekitar 3 bulan. Angilas, oke. Selama 3 bulan Paulus tinggal di sini, ya. Rencananya dalam ayat yang ke-3 itu dia hendak berlayar ke Syria. Dia hendak berlayar ke Syria. Syria itu daerah mana? Di sini, ya. Di sini, ya, Syria itu. Di kampung halaman Antioquia, Syria yang biasanya mengutus dia. Jadi daerah Syria di sini semua nih, sebelah timur.
Ya, kalau yang di sini Pisidia ya. Ini yang di Syria. Dia hendak berlayar ke Syria. Nah, dari sini sebetulnya dia hendak ke sana. Kenapa hendak ke sana? Kalau kita baca dengan teliti di sana itu terkait dengan ayat yang ke-6 ya. Paulus rencananya akan pulang untuk hari raya, bukan hari raya Lebaran dia pulang kampung ya. Hari raya apa di situ ya? Ayat 6 hari raya roti tak beragi kan? Rencananya dia ke sana untuk merayakan hari raya roti tak beragi. Tapi dia ingat pasti ketika kalau Paulus berangkat dari sini berlayar ke sini, pasti dalam kapalnya itu banyak orang-orang Yahudi karena memang mendekati hari raya itu kan roti tak beragi. Dan kalau lihat di sana dalam uh, dalam bagian itu ya, dalam ayat yang ketiga ya, orang-orang Yahudi bermaksud untuk membunuh dia. Ya, makanya ketika dia tahu orang-orang Yahudi itu niat banget untuk membunuh Paulus, akhirnya Paulus bukan lewat sini nih. Ya, harusnya kan tinggal begini aja kan, lewat begini aja kan. Dari sini dia kembali ke Syria gitu ya. Pasti arahnya ke arah Yerusalem kan, ke arah sana kan ke arah Yerusalem. Arahnya karena dia tahu banyak orang-orang Yahudi yang hendak membunuh dia, kalau situ ke arah utara, lewat Makedonia, di situ dibilang. Ya, ayat yang ketiga itu ya di bagian akhir. Maka ia memutuskan untuk kembali melalui Makedonia di sini. Apa yang unik dari bagian ini adalah kalau kita lihat di situ ada nama-nama banyak disebutkan ya. Di situ ada nama-nama yang kalian bisa lihat ya, ada Sopater, ada Starkus, ya, ada Gaius, ada Timotius, ada Titicus, Trophipus, dan seterusnya. Tetapi yang kalau kita perhatikan di situ, dalam ayat yang kelima itu, di sana menggunakan kata apa? Kalau dalam eksegesis narasi, kan saya pernah ajarkan ya, kalau dalam eksegesis narasi, ada sudut pandang orang tertentu yang menceritakan kisah itu. Contoh, Kevin mau menceritakan tentang kisahnya, maka dia akan menceritakan seperti pada hari Minggu, aku turut ayah ke kota. Aku naik delman istimewa, aku duduk di muka. Dia menggunakan kata aku sebagai narator. Sebagai sudut pandang orang pertama tunggal. Tetapi di sini, kalau kita perhatikan dalam eksegesis naratif ini, penulis menggunakan kata apa di situ? Naratornya menggunakan kata apa? Ayat yang kelima. Kami. Kami. Artinya apa? Artinya orang pertama jamak. Penulis ini yaitu Lukas artinya terlibat di dalamnya walaupun namanya tidak disebut. Ya, kan dalam pasal 4 itu kan namanya panjang tuh. Tapi nama Lukas kok nggak ada di situ. Ya. Ketika dia menyebut kata kami, artinya dia terlibat di dalam perjalanan itu. Ya. Nah, coba kita mulai perhatikan ya. Nah, setelah ayat yang kelima itu kan mereka itu menantikan kami, yaitu Lukas sebagai penulis termasuk dalamnya di Troas. Ya. Jadi kalau kita perhatikan dalam peta itu, nah jadi kemarin nih ternyata nih dari sini ternyata dia ke arah utara lewat Makedonia ke sini ya, ke arah Troas ya. Di situ kan dikatakan lewat Filipi ya, berarti dia benar-benar ke arah sini nih. Nah sini kan tadi kan dari sini ya, dari tanah Yunani itu kan di Akaya ini ya, di bagian Korintus ini, dia ke arah utara, harusnya dia langsung ke arah sana, ke arah Yerusalem, ke arah sana.
Tetapi karena dia tahu banyak orang Yahudi di kapal itu yang mencegat dia, yang kebetulan juga akan merayakan hari raya Yahudi, maka dia ke arah sana, ke arah Makedonia, lewat sini. Lewat di situ di dalam ayatnya yang ke 6 ya, lewat Filipi. Nah, di sini juga. Baru sampailah dia di Troas ya. Masuklah kita dalam ayat yang ke-7. Coba perhatikan ayat yang ke-7. Ya, di situ kami tinggal 7 hari lamanya di Troas ya. Coba. Dalam ayat yang ke-7 di sana dikatakan pada hari pertama. Pada hari pertama. Pada hari pertama dalam minggu itu. Berarti hari apa tuh? Hari Minggu. Oh enggak. Hari Minggu. Hari pertama itu hari Minggu. Hari Sabat itu hari ke-7 ya. Hari pertama hari Minggu. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Hari ke-7 hari terakhir, hari Sabat. Ya, hari Sabat. Hari pertama itu hari Minggu. Nah, ini juga menjadi sebuah ayat ya. Menjadi sebuah ayat kalau kita cermatin. Loh, orang-orang Yahudi kan kalau ibadah hari apa? Hari Sabat. Tetapi dalam ayat inilah secara terang, secara eksplisit, secara jelas dikatakan di sana apa? Pada hari pertama dalam minggu itu. Artinya hari pertama loh, hari Minggu. Ya, ngapain mereka? Berkumpul untuk memecahkan roti. Ya, berkumpul untuk memecahkan roti. Ini artinya inilah yang menjadi apa ya? Ada yang bilang kekristenan itu kenapa ibadah hari Minggu? Karena itu adalah harinya dewa matahari. Itu adalah harinya orang kafir, dewa kafir, ngaco ya. Ternyata para rasul pun melakukan ini hari pertama dalam minggu itu. Jadi itu sebuah tradisi. Nah, saya akan coba buka sedikit pandangan kita ya di sini ya. Gini, tentang hari pertama itu gini. Kalau kita ingat hari Minggu, kita ingat apa yang mendasari orang Kristen ibadah hari Minggu? Ada yang tahu? Apa yang mendasari orang Kristen beribadah pada hari Minggu? Kenapa nggak hari Sabat? Hari Sabat. Karena hari Minggu libur, Pak. Bukan. Ayo dong. Karena Apa yang menjadi dasar orang Kristen beribadah pada hari Minggu? Pak Hendrik? Karena itu hari yang dikuduskan oleh Tuhan. Hari ke-7 dong. Kalau mau hari ke-7 Allah beristirahat. Hari ke-7 Allah beristirahat dan menguduskannya. Kan kalau hari penciptaan kan gitu. Itulah yang kemudian orang-orang Yahudi lakukan pada hari Sabat, hari Sabtu. Tapi kenapa orang Kristen melakukan pada hari Minggu? Ayo. Iya, betul, tepat. Karena Kristus bangkit pada hari Minggu. Tapi gini loh, saya mau bawa kalian untuk gini, dalam dimensi hari ya. Hari Minggu bukan cuma bicara tentang kebangkitan. Memang hari Minggu itu hari spesial, hari khusus. Adalah hari kebangkitan Kristus yang menjadi dasar ibadah perayaan orang-orang Kristen. Ya. Tetapi hari Minggu juga adalah bicara tentang hari ke-49 ditambah 1. Artinya hari apa? Hari 49 tambah 1, hari Pentakosta, hari ke-50. Yang juga jatuhnya pasti hari Minggu. Ya, yang juga jatuhnya pasti pada hari Minggu. Ya. Jadi hari Minggu itu adalah sebuah hari seperti kayak kita merayakan ibadah gitu ya. Itu menjadi sebuah miniatur ya, menjadi sebuah momen kecil yang nanti akan ada puncaknya begitu besar. Gitu. Ya. Jadi kita memaknai hari Minggu bukan sekedar hari libur seperti tadi, ya. Nah, dalam tradisi gereja sebetulnya ada yang disebut sebagai hari ke-8. Oh, ada hari ke-8. Hari ke-8 hari apaan tuh hari ke-8?
Ya, jadi hari ke-8 itu maksudnya begini sebetulnya. Hari ke-8 itu ya kan kalau hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, hari ke-8 hari pertama hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Hari ke-8 pasti akan balik lagi ke hari Minggu. Hari ke-8 itu sebetulnya hari Minggu. Nah, ini dalam tradisi gereja udah banyak dilupakan gitu, hari ke-8. Hari ke-8 itu sebetulnya bicara apa sih dalam tradisi gereja? Pasti akan bingung loh, mana ada hari ke-8, orang hari cuma sampai 7 hari. Gini sebetulnya dimaksud dengan tradisi hari ke-8 itu ya. Hari ke-8 yang dulu Bapak-Bapak gereja percaya itu kan nanti jatuhnya hari Minggu. Nah, itu adalah sebetulnya hari, kayak kita bicara hari Minggu eskatologinya. Ya. Karena hari ke-8 itu, kalau dalam tradisi gereja sebetulnya bicara tentang hari yang merengkuh hari Senin sampai hari Jumat, hari Senin sampai hari Sabtu. Ya. Hari ke-8 itu hari yang merengkuh hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ya. Jadi sama seperti kita dalam ibadah, gitu ya. Ini juga menjadi sebuah miniatur yang tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari kita sebagai bagian dari ibadah. Gitu. Tetapi hari ke-8 juga adalah hari Minggu itu. Hari ke-8 adalah hari Minggu itu. Bingung kan? Jadi hari ke-8 itu seperti merengkuh semua hari. Maksudnya apa Bapak-Bapak gereja melakukan tradisi itu? Sebetulnya bicara tentang hari Minggu seperti hari eskatologi, hari kekekalan. Hari kekekalan di mana kita akan benar-benar merayakan bersama-sama dengan Tuhan. Ya, tidak ada lagi batas, maksudnya dalam ruang dan waktu sebetulnya. Jadi hari ke-8 itu seperti bicara tentang suatu momen akbar. Momen akbar di mana Kristus akan datang. Tapi kalau kita sekarang bicara hari ke-8 pasti gereja udah bingung apa tuh, karena kita terputus dari tradisi gereja. Tapi yang dimaksud dengan hari ke-8 itu sebetulnya bicara tentang hari Minggu. Jadi kalau kita memaknai hari Minggu kita beribadah nih sekarang nih, misalnya hari Minggu kita beribadah, itu bukan bicara sekedar hari libur sekali lagi, tapi bicara tentang bagaimana Kristus telah menebus kita dan telah bangkit pada hari Minggu. Roh Kudus telah dicurahkan kepada orang percaya. Roh Kudus telah dicurahkan pada orang percaya pada hari Pentakosta, dan dia akan datang kembali. In the second coming, pada kedatangan yang kedua. Ya, di mana hari itu nanti akan bicara seperti hari yang merengkuh semua hari gitu. Hari Senin sampai hari Sabtu, dan hari Minggu sendiri. Jadi seperti suatu hari di mana tidak ada lagi pemisahan. Ini hari kerja, ini hari sakral, ini hari sekular, enggak. Gitu. Tetapi itu hari yang eskatologis, gitu. Hari yang kekal. Dalam artian di mana Allah menginaugurasikan kita semua di dalam hari yang akbar itu. Nah ini cuma untuk ini aja, untuk diskursus kita aja. Ini mungkin di kelas juga nggak banyak diajarkan karena ini dalam tradisi kekristenan Protestan itu juga nggak diteruskan tradisi seperti ini, pemaknaan hari Minggu itu, ya. Khususnya tentang tradisi hari ke-8. Kenapa kita rayakan hari Minggu? Ya. Kenapa kita rayakan hari Minggu? Kenapa nggak hari Jumat aja gitu seperti orang Islam? Orang Islam kan merayakan hari Jumat karena dia tahu katanya hari Jumat itu adalah hari Imam Mahdi akan datang atau apa sih, kurang gitu paham. Tapi mereka ada pemaknaan seperti itu. Nah, kita sebagai orang Kristen juga punya pemaknaan yang jauh lebih kaya tentang hari Minggu. Ya. Nah, kita kembali kepada teks ini ya. Kita kembali kepada teks ini. Dikatakan pada hari pertama dalam minggu itu. Nah, yang unik dalam ayat yang ke-8 di sana, pasti dong kalau berkumpul, ya, dalam konteks itu pastilah ada firman dinyatakan. Ya. Ciri khas dari ibadah itu kan apa sih? Ciri khas dari ibadah itu yang paling utama dalam jemaat mula-mula ada perjamuan, ada sakramen, ada firman dinyatakan. Nah, mari kita lihat di sana. Dalam ayat yang ke-8 di sana dikatakan latarnya ya. Latarnya adalah di ruang atas di mana kami berkumpul, dinyalakan banyak lampu. Malam banyak lampu. Pasti bukan lampu-lampu kayak kita ya. Lampu-lampu yang udah ditemukan oleh ya
Siapa penemu lampu? Thomas Alva Edison ya. Ya tapi masih kayak gitulah, masih inilah ya, tradisional gitu ya. Petromax juga belum ada kali Tiur ya. Masih apa? Dan pada malam itulah dalam ayat yang ke-9 di sana dikatakan apa? Ada seorang muda bernama, nanti saya keluarin di UAS, Eutychus. Ya. Eutychus. Yang uniknya adalah Eutychus itu duduk di jendela. Duduk di jendela, lalu karena Paulus amat lama berbicara, halo Trisna kemana Trisna? Jatuh dari jendela kah Trisna? Trisna, kok Trisna nggak ada ya? Coba perhatikan Trisna jatuh dari jendela nggak? Oh, oke. Nah, Eutychus ini ketika Paulus berkhotbah, dia jatuh gak sih dia? Coba perhatikan ayat itu. Ayo coba perhatikan. Nah, jatuh ya? Ya. Jatuh karena dia nggak bisa nahan ngantuknya lagi. Jatuh dari tingkat ketiga bawah. Waduh. Banyak dong ya dari tingkat ketiga jatuh ke bawah ya. Kecuali Jackie Chan. Kalau Jackie Chan mungkin bisa punya cara khusus ya biar nggak bawahnya. Eutychus ya ini dia ngantuk. Jatuh, apa yang terjadi? Mati gak orang itu? Mati. Pasti mati lah. Masa dia habis jatuh gitu, dia kayak Chris Handika senyum-senyum gitu, cengas-cengenges, nggak mungkin dong ya. Dia pasti inilah ya, apa bahasa Inggrisnya tuh kelojotan gitu ya. Yang unik adalah dalam ayat yang 10, coba perhatikan di sana. Yang ke-10, Paulus turun ke bawah, apa yang dilakukan oleh Paulus? Ia merebahkan diri dan seorang muda itu dan mendekapnya. Kita ingat kepada kisahnya siapa ini? Ayo, narasi ini mengingatkan kita kepada narasinya siapa? Yang juga melakukan ya, membangkitkan orang yang mati. Lazarus. Bukan, Lazarus kayak gitu caranya Tuhan Yesus membangkitkannya. Yesus ketika membangkitkan seorang gadis ya? Enggak. Bukan. Bukan. Di Perjanjian Lama kok ini. Ini narasi dari Perjanjian Lama. Narasi dari Perjanjian Lama. Kalau kita perhatikan di situ dalam ayat yang ke-10 kan yang Paulus lakukan adalah ia merebahkan diri dan mendekap Eutychus yang mati itu. Kalau kita ingat ini cara seperti ini, narasi seperti ini, kita ingat siapa? Elia. Iya, betul. Elia dan Elisa. Ya. Kita ingat Elia dan Elisa. Ya. Elia dan Elisa itu dalam 1 Raja-Raja 17 dan 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ya. Elia dengan Elisa juga menggunakan cara seperti itu ya, untuk membangkitkan orang ya, merebahkan diri dan mendekap dia. Apa yang terjadi setelah itu? Ya. Paulus berkata, jangan ribut sebab ia masih hidup. Jangan ribut sebab ia masih hidup. Ada yang mengatakan, oh anak muda itu nggak mati. Paulus bilang ini rupanya nih, sebab dia masih hidup nih. Enggak ya. Tetapi sesungguhnya memang anak itu jatuh dari tingkat 3 dia mati. Dan Paulus itu sengaja digambarkan seperti Elia atau Elisa dari Perjanjian Lama, ya, yang melakukan cara seperti itu ya. Cara seperti itu. Nah, sebentar lagi waktu kita di ini ya, kalian nanti tolong masuk lagi ya. Ya. Ini udah diberikan peringatan, nanti kalian tolong masuk lagi. Ya. ID-nya sama, Pak. Pasti berubah. Karena untuk security ya.